Terungkap ketika direktur cantik dan kaya menemukan cinta tak terduga dalam pelukan tukang parkir Maya, wanita sukses berusia 30 tahun selalu terlihat sempurna. Dengan jas rapi yang membalut tubuhnya dan rambut hitam panjang yang terurai halus, setiap langkahnya membangun citra yang tak tergoyahkan di dunia korporat Jakarta. Mobil mewahnya mengkilap saat meluncur melalui jalanan kota, menjadi pusat perhatian setiap orang yang melihatnya. Di balik senyum ceria itu, ada kesepian yang menyelimuti hatinya, seolah dunia ini menjauhkannya dari kebahagiaan yang sejati. Setiap malam, setelah pulang dari rutinitas yang melelahkan, apartemen sepi menjemputnya. Kesunyian itu memanggil kenangan akan harapan orang tuanya menjadi sosok yang membanggakan. Tapi harapan itu seolah terbuang, dikelilingi oleh status sosial tinggi yang membawa Maya jauh dari diri sejatinya. Sore itu, hidupnya berubah saat ia mampir ke pusat perbelanjaan favoritnya setelah rapat yang membuatnya lelah. Di tempat parkir, sebuah senyuman hangat menyapa. Dika, tukang parkir berusia 25 tahun dengan penampilan sederhana namun aura yang penuh semangat berdiri di sana. "Selamat sore, Bu," sapanya, dan Maya merasakan hangat yang berbeda melingkupi hati kecilnya. Hingga pertemuan itu, kehadiran seseorang seolah memberikan kehidupan baru yang tak pernah ia duga. Hari-hari berikutnya, Maya sering mengunjungi pusat perbelanjaan. Setiap percakapan mereka, meski sederhana, membawa Maya kembali ke esensi hidup. Dika berbicara tentang impiannya untuk memiliki usaha sendiri, tentang pentingnya tawa di tengah kesulitan. Momen itu seolah menyalakan kembali harapan di dalam diri Maya. Ada sesuatu yang menumbuhkan benih cinta di antara mereka berdua, dan meski menyadari perbedaan status sosial, hati mereka seakan tak peduli. Namun, tidak semua orang mendukung hubungan itu. Ketika berita kedekatan mereka tersebar di kalangan teman-teman dan keluarga, kritik serta penilaian muncul. "Dika, apa dia pantas untukmu?" desis teman-teman Maya ketika gosip semakin menyebar. Maya merasakan tekanan berat di pundaknya. Apakah ia harus mengabaikan perasaan ini demi ekspektasi orang-orang terdekatnya? Kesedihan mulai melanda, suara batinnya berjuang antara cinta dan kewajiban. Apa artinya kesuksesan? Apakah cinta sejati bisa berdiri di tengah anggapan masyarakat? Dalam keputusasaan, ia merenungkan hidupnya. Dengan setiap detik yang berlalu, rasa takut menggerogoti kepercayaan dirinya. Saat sore itu tiba, mereka berdua duduk di taman, keheningan menyelimuti ketika seorang teman lama Maya menerobos mendekat. "Kamu serius dengan dia? Seorang tukang parkir?" Suaranya menyakitkan, menghantam jantung Maya. Seketika, semua yang telah ia bangun terasa rapuh. Dika dengan penuh kesabaran memegang tangannya. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan." Maya merasa terjebak dalam pertarungan emosional. Dika menghiburnya, dan saat itu, Maya menyadari betapa hatinya bergetar hanya dengan kehadiran Dika di sisinya. Cinta yang tulus, meski rintangannya terjal. Apa ia punya keberanian untuk memperjuangkan cinta ini? Dengan rasa harapan idiot dalam dirinya, dia bertekad, akankah cinta mereka mampu menembus batas yang ditentukan oleh masyarakat? Kisah ini baru saja dimulai, dan banyak yang akan terjadi. Maya memandang Dika, matanya berkilau dengan keputusan yang belum sepenuhnya ia pahami. Cuaca sore itu cerah, sinar matahari menyinari mereka dengan lembut, seolah mendukung harapan yang tumbuh. Dika, meski tenang, bisa merasakan ketegangan yang menggulung di antara mereka.
"Maya, kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu," bisiknya. Cuaca seakan menghangat saat kata-kata itu menyentuh telinga Maya. Kata-kata itu merupakan suara yang Maya butuhkan. Dia sering berpikir seberapa kuat Dika dalam menghadapi dunia luar yang begitu keras. Namun, dia pun tak ingin jadi alasan Dika meraih impiannya. "Dika, aku," suaranya terputus, menyentuh imajinasinya tentang apa yang seharusnya mereka hadapi ke depan. Di benaknya, ada suara-suara yang terus berbisik. Apa kata orang-orang tentang mereka? Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Maya ingin menenggelamkan semua pertanyaan itu, tetapi rasa percaya dirinya melawan arus. Bagaimana jika Dika jadi bahan ejekan? Mengingat perlakuan teman-temannya, ketakutannya meluber. Saat mereka beranjak dari taman, Dika menarik tangan Maya dan mengajaknya untuk berjalan di sepanjang trotoar menuju sebuah kedai kopi kecil. Di sanalah aroma kopi yang harum dan suasana ramah memberikan kehangatan yang ia butuhkan. Mereka duduk di pojokan, masih bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Mereka berdua mengobrol tentang impian Dika dan cerita lucu dari hidupnya, menciptakan momen-momen yang akan Maya ingat selamanya. Namun, saat obrolan mereka mulai melonggarkan, kembali hantaman suara skeptis itu muncul di benaknya. Apakah ini akan cukup, Dika? Taman kita, kopi kita, bisa menahan badai yang akan datang? Pikirannya bergolak. Dika seakan merasakan kegudahan itu, tersenyum. "Maya, cinta bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung. Kita bisa melewati semuanya, asalkan ada kita berdua." Dia berkata begitu yakin hingga membuat Maya terhenyak. Sentuhan harapan itu sebenarnya tepat di depan wajahnya, tetapi lingkungan di luar menciptakan kabut. Momen-momen kecil seperti ini pun bisa menjadi perjuangan besar bagi orang-orang mereka. Kembalinya ingatan akan kritik tajam dari temannya tadi mulai menghantui wajahnya. "Apakah kamu siap menghadapi semua ini?" tanya Dika, lirih. "Aku," suara Maya seakan tercekat, bingung bagaimana cara mengungkapkan perasaan dalam hatinya. Saat mereka keluar dari kedai kopi, langkah mereka tertahan. Sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Teman-teman Maya melompat keluar, berseru, "Maya, kami mencarimu." Tawa sembari menyingkirkan diri dari Dika mengguncang hatinya. Seketika, tatapan mata mereka membawa pertanyaan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Hei, kita semua mau ke acara malam ini. Kenapa kamu ngumpul sama dia? Kamu tidak serius kan?" Suara tinggi temannya mengikuti langkah mendekat, seakan siap untuk menghancurkan persahabatan hangat yang sedang dibangun Maya dan Dika. Maya merasakan panik. Apakah ini saatnya untuk memilih, berdiri dan menjelaskan segalanya kepada mereka, atau membiarkan Dika pergi demi menjaga citranya? Di depan banyak orang, hatinya bergetar. Dika memegang lengan Maya, memberikan dukungan meski raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan ragu. Ketegangan terasa mencekam di antara mereka. "Jangan biarkan mereka mempengaruhi perasaanmu," Dika berseru, meski suaranya pelan, kehadirannya menyalakan api keberanian dalam diri Maya. Namun, semua harapan tersandar pada keputusan yang harus ia ambil saat itu juga. Apakah ia berani menghadapi mereka? Atau akankah ia memilih untuk menyelamatkan diri dari sorotan tatapan tajam? Detak jantung makin cepat, dan saat itu Maya memutuskan, apapun yang terjadi, ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Apakah dia akan memilih cinta atau ketakutan? Pertanyaan itu menggantung di udara, penuh dengan harapan dan ketidakpastian. Maya merasa seolah waktu terhenti. Setiap detak jantungnya bergema nyaring di telinganya saat matanya bertaut dengan tatapan teman-temannya. Mereka tampak tidak sabar, mengharapkan jawaban yang seolah sudah pasti. Di balik senyuman Dika, dia bisa merasakan ketidakpastian yang mendalam. Satu pilihan yang teramat sulit, mengingat kedekatannya dengan orang-orang di sekelilingnya. Apakah dia bersedia merobohkan tembok yang sudah dibangun antara cinta dan penerimaan? Dalam jiwanya bergelora pertempuran antara harapan dan rasa ketakutan yang menghimpit. "Aku," Maya berusaha menggenggam kata-kata, menyusun ulang kalimat di pikirannya. Sepertinya semua perasaan itu terperangkap, menunggu momen yang tepat untuk melontar keluar. Dika, dengan tatapan matanya, seakan memintanya untuk berbicara. Pandangan lembutnya membuat Maya merasa ada kekuatan yang mendukungnya.
Kawan-kawannya sudah mendekat, seraya mengulangi tanya yang sama. Kamu nggak serius kan? Keduanya berdiri di tengah situasi yang mendesak. Maya pun merasakan panasnya tatapan tajam mereka. Dia bukan tukang parkir, dia temanku. Suara Dika meletus seperti petir, menembus ketidakpastian yang ada. Secara tidak sadar, Maya terkejut. Dia tahu Dika memendam perasaan untuk melindunginya, tetapi mendengar Dika membela hubungan mereka, sesuatu di dalam dirinya menyala. Maya memindahkan pandangannya dari wajah teman-teman yang skeptis ke Dika. Tapi, mereka benar kan? Ini aneh. Bagaimana aku bisa? Tidak, cinta kita adalah pilihan kita. Dika menginterupsi dengan penuh semangat. Raut wajahnya dipenuhi tekad, seolah menantang semua rintangan yang ada. Maya, kita tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cinta. Kita tidak perlu takut pada opini orang lain. Perkataannya seperti meruntuhkan dinding yang membatasi. Seketika, dunia di sekitar mereka memudar. Apa rasa cinta yang sebenarnya bisa melawan stigma sosial? Dika, dengan penuh keyakinan, hanya ingin Maya berani. Maya berusaha menyaingi tatapannya, rasa harapan itu semakin melebar. Tak peduli tawa dan bisikan yang meluncur dari teman-temannya, saat itu Maya merasakan sedikit kebebasan. Ketika dia menarik nafas dalam-dalam, dia tahu hatinya mendukung pilihannya. Aku ingin bersamamu, Dika, suara Maya lembut tetapi mantap. Suasana mendadak berubah, sebuah keheningan. Teman-temannya ternganga, dahi mereka berkerut seolah tidak menyangka pernyataan itu. Dika menghadapi tatapan itu dengan tenang, seakan memahami konsekuensi yang mungkin ditanggung. Hah, kamu bercanda, Maya, ini hanya benih kebodohan. Kita semua tahu kelas yang kau jalani. Salah satu dari mereka, Vina, meneruskan, namun suara itu terasa lebih jauh kini, seperti gema yang meredup. Maya merasa keberanian semakin mengalir. Kita tidak bisa membiarkan pendapat orang luar mengukur cinta kita, jawab Maya, berusaha tegar meski hatinya bergetar. Dika tersenyum, cahaya semangat bersinar di wajahnya. Melawan angin, kita bisa bertahan bersama, bukan? Tapi, saat Maya bersiap untuk meraih tangan Dika, suara kedua temannya melontarkan komentar-komentar merendahkan kembali. Di mana harga dirimu? Apa kamu mesti mengejar cinta yang tak mungkin ini? Maya menegakkan tubuh. Sekarang saatnya bagiku memilih, bukan hanya untuk aku, tapi untuk kita berdua. Namun, saat matanya beralih salah satu dari teman-temannya, ada keraguan tersembunyi. Ketika satu langkah diambil, ratusan halangan seakan berdesak-desakan, menunggu untuk menguji pilihan mereka. Sekali lagi, Maya menatap Dika. Keteguhan di wajahnya menunjukkan bahwa keputusan ini tak akan mudah. Apakah cinta itu cukup? Bisakah mereka melawan konvensi yang mengekang mereka? Semua pertanyaan itu kembali mengisi pikiran Maya, dan di tengah bising suara teman-temannya, sebuah kerikil kecil jatuh dari hatinya. Saat dia bersiap melangkah maju, harapan dan ketakutan berkelindan jadi satu. Apa yang harus dia buat selanjutnya? Apa yang akan terjadi jika dia berani menantang dunia demi cinta? Perasaan bercampur aduk, dan saat itu, Maya tahu bahwa langkahnya selanjutnya akan mengubah segalanya. Ketegangan yang menggantung di udara seakan mengikat Maya. Setiap detak jantungnya mengisyaratkan keraguan dan harapan, dan saat itu, semua terasa semakin nyata. Dia mengamati Dika yang tampak berdiri tegak, seperti pilar kokoh di tengah badai. Dia tahu, di balik tatapan penuh kasih itu, ada perasaan gelisah yang sama. Maya mengambil napas dalam-dalam, memusatkan perhatian untuk meredakan kegelisahannya. Dika, ini bukan tentang kita saja, ini juga tentang semua orang di sekitar kita. Suara Maya bergetar, tetapi berusaha tetap tenang. Aku tahu mereka khawatir, dan tak perlu, ini tentang kita, Maya, potong Dika. Suaranya melantun tegas, memadamkan suara ragu yang muncul. Kita bisa menunjukkan mereka bahwa cinta kita bukanlah sebuah kesalahan. Maya menggigit bibirnya, menilai kata-kata Dika. Rasa cintanya kepada Dika menjolar, bertemu dengan keraguan dalam hatinya. Jika mereka berani berdiri bersama, apakah bisa melawan sorotan mata seluruh dunia? Dalam hati Maya, bergetar kerasaan kuat untuk berdiri demi cintanya. Sekilas, pandangannya berpindah ke Vina dan teman-teman lainnya. Mereka tampak berat sebelah dengan tatapan socongnya. Maya, coba kita berpikir jernih. Vina berusaha mendekat. Kita semua cinta pada kamu. Kita hanya tidak ingin kamu terjerumus dalam kebodohan.
Benar, coba pikirkan masa depanmu Maya, suara lain ikut menambah. Suara-suara itu seperti palu yang terus memukul, mencoba menjatuhkannya ke dalam keraguan. Namun wajah Dika yang penuh tekad memberikan kekuatan baru. Dia ingin berteriak, melawan pandangan sempit yang dipaksakan. Cinta bukan kebadohan, teriaknya tak tertahankan. Keberaniannya mendadak mengalir, dan setiap orang di sekitarnya terdiam. Dika memandang Maya, matanya memancarkan kehangatan. Kita berhak merasakannya Maya, apa takut pada halangan yang belum kita coba atasi? Maya mengangguk perlahan, serasa tenggelam dalam kepercayaan Dika. Dia bisa merasakan semangat yang membara di antara mereka, meski dari tempat lain semua tampak menentang. Dalam diam dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan ketakutannya. Aku percaya, Maya bergumam, terhembus rasa optimisme. Tapi kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semuanya. Ketegangan dalam atmosfer lebih terasa saat percakapan itu berlangsung. Sebuah pertarungan tak terlihat antara cinta dan penilaian saat Maya menggenggam tangan Dika, menemukan kekuatan di dalam genggaman itu. Silence di antara mereka seakan berteleportasi ke dimensi lain. Maya, Dika, seru beberapa teman mereka bersamaan. Sudah ada petunjuk dari raut wajah mereka yang menunjukkan bahwa mereka bersiap untuk mengingkari hubungan ini, untuk meruntuhkan apa yang barusan menguat. Namun, di dalam dirinya, Maya merasa aliran keberanian mengalir, makin menyala terang. Kita akan bertahan, janji Maya dalam hatinya. Di tengah bayang-bayang keraguan itu, ada harapan berkilau yang bersinar, menanti untuk merangkuh. Tapi, yang tidak diharapkan adalah suara samar itu mengguncang perasaan Maya. Apakah cara untuk menavigasi tantangan ini tidak semudah yang dia kira? Ketika harapan yang membara coba bertahan di tengah badai penilaian sosial, pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Maya berbalik lagi, menatap Dika. Ekspresi wajahnya tampak memancarkan rasa ingin tahu. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Adakah cara untuk melawan arus dan tetap bersatu? Saat dunia di luar tanaman itu bergetar dengan keraguan, jeritan kegembiraan dan kekecewaan, Maya tahu bahwa segalanya akan segera berubah. Dan disitulah momentum baru itu berdoa untuk terlahir. Apa gerak langkah selanjutnya yang harus mereka ambil? Kapan cinta akan membuktikan kekuatannya? Maya merasa seakan terjebak dalam labirin penuh dilema. Sebuah suara kecil dalam dirinya terus bertanya, apakah semua ini sepadan? Dunia di sekelilingnya mulai goyah. Suara-suara skeptis dari teman-teman semakin jelas terdengar dan menciptakan gelombang tekanan di dalam dirinya. Dalam pertempuran batin, jari-jarinya menggenggam tangan Dika lebih erat, seolah sikapnya bisa memperkuat ikatan ini. Vina melangkah lebih dekat, matanya menunjukkan keprihatinan mendalam. Maya, kita bukan musuh, kita peduli padamu, sungguh. Tapi jika kau kembali menurutkan hati, kita berpotensi merusak semua yang telah kita bangun, katanya dengan nada tenang. Vina, semua yang kita rasakan belum tentu salah. Dika menjawab tegas, menambahkan keberanian Maya yang sempat goyah. Kami layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikannya. Cinta tidak memiliki batas. Maya tertangkap dalam pandangan Dika, seolah ada sebuah pelukan hangat yang melindunginya dari semua ketidakpastian. Namun, suara-suara di sekitarnya berkumpul kembali, menciptakan seruan yang menuntut perhatian. Rasa takut kembali menjalar, dan dengan segenap hati, dia berusaha menjauhkan keraguan. Tapi, bagaimana jika kita salah? Maya berbisik, seolah mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri. Bagaimana jika ini berpengaruh buruk pada keluargaku, lingkunganku? Dika mengambil napas dalam-dalam, jelas merasakannya. Maya, kita tidak bisa memprediksi masa depan, tapi kita bisa memperjuangkan apa yang ada di depan kita sekarang. Cinta ini tidak akan menghancurkan, justru membangun. Maya terkesiap, merasakan setiap kata Dika seolah menancap dalam. Ada aliran harapan baru yang mulai menyatu dalam ketidaksadaran. Dia butuh lebih dari sekedar jaminan. Dia butuh untuk mempercayai dirinya. Baiklah, ucapnya sehat yang mendalam dan senyuman tipis mulai menghias wajahnya. Jika kita harus bertahan, kita lakukan ini bersama. Tiba-tiba, Vina melangkah mundur,
terlihat terkejut. Maya, jika kamu benar-benar berpikir ini adalah cara terbaik, kami tidak bisa memaksa. Tapi ingat, kita akan selalu ada untukmu, entah apapun keputusanmu. Maya merasa hati dan pikirannya bergetar. Sekilas, dia melihat ke arah Dika, menatap sosoknya yang penuh keyakinan. Apa yang kita jalani ini lebih dari sekedar cinta. Ini adalah pelajaran. Sekeliling mereka tampak membisu, seolah waktu terhenti. Maya melangkah maju, menantang dunia yang mengawasi mereka dengan tatapan tanya. Kami tidak akan mundur. Kita berhak atas bahagia. Dunia akan berubah, dan kita akan menjadi bagian dari perubahan itu. Ekspresi wajah Dika berubah menjadi lebih cerah, seolah semua beban yang ada di bahunya menghilang. Matanya bersinar, tak hanya untuk Maya, tetapi juga untuk masa depan yang mungkin mereka ukir bersama. Kita akan hadapi semua ini sayangku, Dika berbicara pelan, penuh kehangatan, dengan cinta dan keberanian. Namun, di dalam batinnya, Maya masih merasa samar-samar, sebuah pertanyaan menggantung yang seperti hantu. Di mana batas antara cinta dan kebodohan? Berharap untuk menemukan jawabannya, dia menatap ke horizon. Dalam perjalanan mereka ke depan, di balik harapan yang menggiurkan itu, ada tantangan yang lebih besar menanti. Kebebasan dapat memiliki gantinya. Bagaimana seharusnya mereka bersiap? Maya menggenggam tangan Dika dengan lebih kuat lagi, tetapi kini dia merasakan sebuah gegar besar yang memecah keheningan. Apa yang akan terjadi selanjutnya jika kehadiran mereka muncul secara terbuka? Dan jika cinta mereka ditolak? Di perjalanan menjelajahi segala kemungkinan ini, satu hal yang jelas, cinta, meski indah, selalu diiringi dengan tantangan yang mencengangkan. Dan kabar angin berhembus, sesuatu yang lebih besar mulai mengacu pada mereka. Apa langkah berikutnya yang harus mereka ambil? Maya dan Dika melangkah keluar dari tempat pertemuan. Suasana di luar terasa berbeda. Udara malam yang sejuk menderu lembut, seolah menyambut keputusan mereka dengan kehangatan. Namun, dalam hati Maya, ada ketegangan yang membara. Dia memandangi Dika, wajahnya memantulkan ketegangan yang sama, tetapi sekaligus ada cahaya harapan di dalamnya. Dika, kita perlu berpikir lebih jauh. Apa yang terjadi kalau kita mulai membuka diri? Tanya Maya. Nada suaranya bergetar. Raut wajahnya mengisyaratkan bahwa dia sedang berjuang melawan badai perasaan. Dika menarik napas dalam. Kita tidak bisa kembali sekarang. Kita sudah memilih jalur ini. Yang bisa kita lakukan adalah terus melangkah dengan segala konsekuensi yang mungkin datang. Maya menatap jalan yang terbentang di depan mereka. Bayang-bayang lampu jalan jatuh di atasnya menyerupai gambaran masa depan yang samar. Dia merasakan isyarat ketakutan menyelinap di antara harapan yang baru saja tumbuh. Apakah kita siap untuk itu? Jika orang-orang di sekitar kita tidak menerima, ucapnya pelan, mengingat semua risiko dan kemungkinan yang membayangi keputusan mereka. Berhenti sejenak, Dika menoleh ke arah Maya. Matanya menjadi tajam, penuh keyakinan. Cinta kita ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan di tengah arus yang berlawanan. Apakah kita akan berhenti hanya karena ada 1-2 orang yang tidak setuju? Maya terdiam. Dalam hati, dia tahu apa yang dikatakan ada benarnya. Namun, keraguannya tak bisa sepenuhnya sirna. Di sisi lain, Vina dan teman-teman mereka mengawasi dari kejauhan. Suara mereka berbisik, membicarakan apa yang terjadi. Ada yang berusaha menjaga jarak, sementara yang lain seolah meragukan pilihan Maya dan Dika. Ketidakpastian itu menimbulkan gelisah di benak Maya. Bisakah kita benar-benar mengubah pandangan mereka? Maya bertanya lagi, entah kepada Dika atau hanya untuk meyakinkan diri. Dika meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Kita akan tunjukkan bahwa cinta memiliki segalanya untuk memperbaiki dunia ini. Kita mulai dari diri kita sendiri. Seketika, Maya merasa terlahir kembali. Dia merasakan kehangatan yang mengalir melalui genggaman tangan Dika. Dan itulah saat menyadari, dia tak sendiri. Rasa takut itu mulai lenyap, diganti oleh semangat baru. Baiklah, kita lakukan ini, ujar Maya, menancapkan komitmen pada setiap kata. Tapi kita harus pintar, Dika. Kita perlu mencari cara untuk membuka komunikasi, menghadapi mereka. Setuju, Dika mengangguk, penuh semangat. Kita bisa mencari ruang untuk mengobrol dengan mereka, menjelaskan bahwa cinta ini tulus. Saat mereka berjalan beriringan, tak jauh di belakang, suara gelak tawa terdengar.
Maya dan Dika berbalik melihat sekelompok teman-teman sekelas yang tengah berkumpul. Tawa itu mengusik ketegangan di antara mereka, bahkan menghampirkan senyum di wajah Maya. Namun, saat melihat Vina dalam kerumunan, wajahnya mendung, kedengkian tampak dalam tatapannya. Tanpa mereka sadari, pikiran lain mulai menjalar di benak Maya. Dika, apakah kita juga harus menganggap kemungkinan terburuk? Jika Vina mendukung pendapat teman-teman lain, bagaimana kita bisa bertahan? Dika menghela nafas dalam-dalam, mengerti bahwa seiring dengan keberanian mereka, tantangan akan semakin kompleks. Kita bisa ikuti ritme, berusaha mendekati mereka perlahan. Mereka butuh waktu untuk mengerti. Maya terdiam, hati mulai bergetar. Dia mengenali rasa sakit dan keraguan di wajah Vina. Meski Vina tampak berseberangan, ada sebuah ikatan yang tak mudah diputuskan. Di saat itulah, Maya mengerti bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang cinta mereka berdua. Akan ada banyak hati yang terlibat, banyak resiko yang harus mereka hadapi. Apakah kita siap menghadapi semua ini? Dia meragukan pertanyaannya sendiri. Ini adalah perjalanan yang belum ada yang merasakan, dan semua orang mendengarkan, menunggu. Ketika mereka melangkah lebih jauh lagi, sebuah mobil melaju cepat dan hampir menghampiri mereka. Suara klakson berbunyi kencang, memecah keheningan malam. Vina bergetar dan mengarahkan tatapannya ke arah kendaraan itu. Segala sesuatu seolah berputar. "Maya!" seru Dika, menariknya ke samping. Kecelakaan itu membuat semuanya terhenti. Dalam keributan, Maya menyadari satu hal. Mereka baru saja melangkah ke dalam babak baru penuh dengan ketidakpastian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana jika langkah yang diambil ternyata berseberangan? Maya dan Dika berdiri tertegun, jantung mereka berdegup kencang. Suara rem mobil yang menggerung dan suara teriakan mengisi udara malam yang sejuk. Dalam hitungan detik, dunia di sekitar mereka terasa begitu sunyi. Terperangkap dalam momen itu, Maya bisa melihat wajah Vina mengeluarkan ekspresi cemas yang mendalam. "Apa yang baru saja terjadi?" kata Dika, suaranya bergetar. Dia masih menggenggam tangan Maya erat sekali, seolah ingin memastikan bahwa mereka masih berdiri di sini bersama. Gelombang ketakutan melanda Maya, terbayang jika sesuatu yang lebih buruk terjadi. "Kita harus memastikan Vina baik-baik saja," ujarnya. Dorongan naluri melampaui rasa takutnya sendiri. Mereka berdua berlari menuju kerumunan. Saat mendekat, Maya melihat seorang pemuda merangkak keluar dari mobil yang terlibat dalam kecelakaan, tampak bingung dan terlihat ketakutan. Rasa iba menggelayuti hati Maya, namun saat matanya kembali menemukan Vina, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Vina berdiri di tengah kerumunan, mulutnya menyiku, wajahnya pucat. Maya bisa merasakan ada beban emosional yang tak terucapkan di antara mereka. "Vina, kamu oke?" tanya Maya, mencoba menjangkau sahabatnya. Vina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa." Suara Vina melemah, dia seolah terjebak dalam ketidakpastian. Maya merasa jantungnya berdegup keras. Ini bukan hanya tentang keputusan mereka berdua, tapi juga Vina yang tampak terombang-ambing dalam kegundahan. "Kita harus berbicara, Vina. Ini penting," ujar Maya, berusaha mendekat. Sebuah perasaan aneh melingkupi Maya, rasa yang menjalar di lubuk hatinya. Dia tahu bahwa segala sesuatunya biasanya lebih rumit daripada yang terlihat. Dika berdiri dekatnya, menunggu dengan sabar, menatap Vina seolah ingin memberikan dukungan. "Cinta itu tidak mudah, Vina. Kadang kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan." Suara Dika memecah keheningan. Namun tampaknya kata-katanya justru menambah ketegangan di udara. Vina memutar kepala, menatap Dika dengan raut yang sulit terbaca. "Kalian tidak mengerti, semua orang akan menghakimi. Kita bukan di dunia dongeng, di mana semua bisa bahagia begitu saja," ucapnya, meluapkan emosinya. Maya merasa tertegun mendengar perkataan itu. Benarkah mereka sudah memasuki dunia yang salah? Duniaku dan Dika mungkin berbeda. Dia meraih tangan Vina. "Kami tidak ingin kehilanganmu. Yang kami butuhkan hanyalah kesempatan untuk menjelaskan." Permohonan itu menggantung di udara. Vina mencengkram lengan Maya, mencari kenyanganan, tapi pada saat bersamaan, ada kabut keraguan yang menyelimuti mereka bertiga.
Bagaimana jika semuanya tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Apa yang akan terjadi pada persahabatan kita? Kalimat itu menghantam hati Maya. Dia tahu ada lebih banyak yang dipertaruhkan, bukan hanya hubungan antara dirinya dan Dika. Ada Vina, ada lingkungan yang bisa menghadapi perpecahan. Dika, mungkin kita harus memberi Vina waktu, usul Maya, mengalihkan pandangannya kembali ke sahabatnya. Kita bisa menghadapi semua ini, tapi ya terasa sulit. Dika mengangguk. Satu langkah dalam satu waktu. Kita akan jumpa lagi, Vina. Jangan biarkan apapun menghentikan kita. Vina terdiam, kemudian perlahan mengangguk. Ada harapan samar dalam tatapannya, meskipun keraguan masih mencoreng senyum di wajahnya. Momen itu terasa begitu berharga. Sedikit demi sedikit, kerumunan mulai bubar. Suara tawa mulai terdengar kembali seiring dengan detak waktu yang berjalan. Dalam kerumunan yang berangsur-angsur hilang, Maya mendapati dirinya terjebak antara harapan dan ketakutan yang terus menghantui. Ketika mereka melangkah pergi, Maya merasakan tatapan Vina yang menguatkan dirinya. "Apa yang kita lakukan selanjutnya?" Dika bertanya pelan. Maya menatap langit malam, bintangnya seakan menjadi saksi atas segala keputusan mereka. Saat dia merenung, sebuah ide muncul dalam pikirannya. Mungkin kita harus mengajak mereka semua untuk berbicara, membuat rencana. Kita harus menunjukkan bahwa cinta bisa lebih kuat daripada kebencian dan ketakutan. Dika menyetujui dan mereka berdiri dalam keheningan, menanti langkah berikutnya. Namun, saat mereka menatap ke depan, Maya merasakan petunjuk cuaca yang tak menentu. Mungkin badai akan datang dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Maya dan Dika melangkah dengan ragu-ragu, menembus keheningan malam yang kian mencekam. Pikiran mereka berputar, menyusun ulang kenyataan yang baru saja terpapar. Vina, sahabat mereka yang selalu ceria, kini terjerat dalam keraguan yang membelenggu jiwa. Maya merasakan detakan jantung yang berpacu, seirama dengan gelombang emosi yang tak tertahan. Dia sangat berharap mereka bisa membantu Vina, tapi dari manakah mereka harus memulai? Saat mereka mencapai tempat yang lebih tenang, Maya melihat Dika menghentikan langkahnya. Matanya terfokus pada citra bulan purnama yang bersinar cerah, mengingatkan mereka bahwa meskipun gelap, masih ada harapan yang bisa ditemukan. "Kita harus bertindak cepat, mungkin kita bisa mengadakan pertemuan dengan semua orang," ujar Dika, suaranya mulai mantap. Maya mengangguk, merasakan semangat Dika mengalir ke tubuhnya. "Iya, tapi kita harus menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk berbicara," tambahnya dengan penuh harapan. "Suaranya akan lebih baik jika kita berbagi dalam suasana yang tenang." Keduanya berjalan menyusuri trotoar, sampai akhirnya mereka berdiri di depan sebuah kafe kecil yang sepi. Suasana di dalamnya tampak hangat, lampu-lampu remang-remang memberikan nuansa akrab. Maya memutuskan untuk memasuki kafe itu dengan Dika di sampingnya. Mereka duduk di meja sudut, dan tak lama kemudian pelayan kafe datang menghampiri. "Selamat malam, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan senyum lebar. "2 cangkir kopi tolong," jawab Dika dengan singkat. Maya merasakan kendur ketegangan dari udara, setidaknya sementara waktu. Setelah memesan, dia dan Dika berbincang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kita harus meyakinkan Vina bahwa dia tidak sendirian," Dika menegaskan. "Tunjukkan bahwa kita ada untuknya, bahkan jika dunia di sekitar kita tampak kacau balau." Maya menghentikan pembicaraan sejenak, mengingat kenangan indah bersama Vina. Setiap tawa, setiap rahasia yang mereka bagi, seperti terpatri dalam lembaran hidup mereka. "Dia harus tahu bahwa cinta dan persahabatan adalah kekuatan kita," ujarnya. Ketika kopi tiba, aroma hangatnya menyentuh indera mereka. Maya merasakan kenyamanan saat menyeruputnya perlahan. "Kita perlu menyiapkan pertemuan ini dengan baik. Kita harus menjelaskan dengan jelas dan penuh cinta," Dika menambahkan. Namun, saat mereka berbincang, Vina terlintas dalam pikiran Maya dengan keraguan dan kecemasan yang menggigit dari dalam. "Bagaimana jika semuanya berujung lebih buruk?" tanyanya dalam hati. Kemudian, suara derap langkah kaki terdengar dari pintu kafe. Maya menoleh dan melihat Vina melangkah masuk dengan tatapan bingung. Jantung Maya berdegup kencang. Benarkah ini saatnya mereka berbicara? Vina terlihat tak berdaya, seolah berjuang dengan pikirannya sendiri. "Maya, Dika," panggilnya pelan, suaranya hampir tak terdengar.
Maya dan Dika berdiri, mengundang Vina untuk bergabung. "Kesini Vina, kami di sini untukmu," seru Dika dengan tulus. Gestur mengundang itu menyeret mereka ke satu tempat. Vina mendekat, tetapi wajahnya masih menunjukkan keraguan. "Apa yang harus kita bicarakan?" tanyanya, suara bergetar. "Segalanya," sahut Maya, "jujur. Tentang kita, tentang bagaimana kita bisa melalui ini semua bersama." Kafe yang semula sepi, kini terasa hidup dengan energi ketiga sahabat ini. Maya merasakan ada sesuatu yang menggebu dalam dada. Harapan yang bersinar meskipun gelap di sekitar mereka. "Kita tak akan menyerah pada cinta dan persahabatan." Janji itu mengalir dari mulutnya, menghangatkan tubuhnya. Namun, saat Vina mengangguk, sayangnya masih terlihat kerisauan di wajahnya. Sebuah pertanyaan membuyarkan kebahagiaan itu. Tapi, bagaimana dengan semua orang di luar sana? Apakah mereka akan mengerti? Serasa semua harapan yang ada kembali sekarat. Dika dan Maya saling menatap. Masing-masing tahu, jawaban untuk pertanyaan itu mungkin lebih rumit dan menyakitkan dari yang mereka duga. Dalam sekejap, malam yang tampaknya mulai menjanjikan, kini kembali membenamkan mereka dalam kedalaman ketidakpastian. Dan dari jauh, tampak bayangan-bayangan lain mulai mendekat, kemungkinan untuk menghalangi jalan yang ada di depan mereka. Bagaimana mereka bisa menjelaskan ini semua kepada dunia yang memandang rendah? Persahabatan mereka, cinta yang menyilaukan, rasanya bakal dihadapkan pada kenyataan pahit. Apa langkah selanjutnya yang harus diambil agar mereka tak terjatuh dalam jurang kegelapan? Yang dalam, Vina duduk di antara Maya dan Dika. Wajahnya masih nampak bimbang. Maya dapat merasakan keraguan yang memenuhi pikiran Vina. Dika menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kata-kata yang berusaha menenangkan. "Vina, kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita bisa berbagi perasaan kita dulu. Bagaimana sebenarnya kamu merasa saat ini?" Vina menatap Dika, kemudian menundukkan kepala. Dia tampak ingin bicara, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. "Aku tidak tahu, rasanya campur aduk. Di satu sisi, aku ingin berteriak dan mengungkapkan semuanya. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut dengan bagaimana orang lain melihatku. Takut dengan penilaian yang akan kuterima." Suaranya melambat, pelan, seiring dengan rasa sakit yang mengalir dalam dirinya. Maya merasa hatinya direbut oleh kata-kata Vina. "Sayang, selama kita bersama, tidak ada orang yang dapat memisahkan kita. Persahabatan ini berarti segalanya. Apapun yang terjadi, aku berjanji kita akan menghadapinya bersama." Ucapan Maya seolah mengalir dari inti hatinya, terasa tulus. "Iya, tetapi," Dika melanjutkan, "kita harus mempersiapkan diri. Tidak semua orang akan memahami kita. Kita harus siap menghadapi kemungkinan." Kafe itu, meski hangat, tiba-tiba terasa semakin sepi. Suara langkah kaki di luar melintas, dan di setiap langkah seakan mengingatkan mereka akan kenyataan yang menanti. Vina kembali menatap langit-langit, berusaha mencari kalimat yang tepat. "Tapi jika kita mengakuinya, jika aku berbicara dari hatiku, akankah mereka masih mencintaiku? Apakah mereka akan tetap menerima kita atau menolak kita? Persahabatan kita bukan hanya tentang pengertian," jawab Dika, nada suaranya bergetar dengan keyakinan. "Itu tentang saling menerima meskipun ada perbedaan yang mungkin terdengar berat. Momen-momen pahit pun bisa dijadikan pelajaran. Kita harus berani menghadapi kenyataan." Vina meneliti wajah Maya dan Dika, mencari ketenangan di mata mereka. Vina merasakan isak yang ingin keluar dari dadanya. "Tapi aku merasa sangat sendiri ketika memikirkan ini semua." Air mata mulai melintasi pipinya. Sejenak, suasana di kafe berubah. Maya dan Dika mendekat, merangkulnya dengan lembut. "Kamu tidak sendiri, Vina. Ingat, kami ada di sini, dalam suka dan duka. Mari kita buat rencana," ujar Maya. Mendengarnya, Vina merasa dadanya sedikit lebih lapang, meski hatinya masih berat. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Suara Vina kini terdengar penuh harapan. Dika menatap mereka berdua, berfokus pada momen itu. "Pertama, kita harus mengundang semua orang yang terlibat. Kita perlu membuat pernyataan yang jelas bahwa kita tidak harus bersembunyi. Kita akan buktikan bahwa cinta dan persahabatan kita lebih kuat daripada apapun."
Maya mengangguk. Benar, mungkin kita bisa mengadakan pertemuan di taman, tempat yang lebih terbuka dan tenang. Ini akan menjadikan suasana lebih nyaman. Ketiga sahabat ini membuat rencana, berjuang untuk bertahan di atas gelombang ketidakpastian. Namun, di saat bersamaan, ancaman ketidakpastian itu tetap menghantui mereka. Rasanya, meskipun langkah demi langkah menuju penjelasan, gelapnya pandangan orang-orang di luar sana masih mengintai. Ketika pembicaraan tentang rencana berlangsung, suara gaduh dari luar kafe menangkap perhatian mereka. Sekelompok orang melintas, tertawa dan berbisik, larut dalam bayang-bayang dan bisikan yang saling meragukan. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah kita sudah siap? Tanyanya ragu-ragu, melihat ke arah Dika dan Vina. Tiba-tiba, seorang gadis dengan wajah penuh perhatian muncul di depan kafe dan berkata dengan tegas, "Kalian perlu menjelaskan semuanya pada kami." Jantung Maya merasakan dentuman, penuh pertanyaan. Siapa gadis ini? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah ini pertanda bahwa langkah mereka menuju kebenaran akan segera dimulai, atau justru sebaliknya? Maya dan Dika berdiri tegap, bertatapan dengan gadis yang muncul secara tiba-tiba. Wajahnya menampilkan ketegasan yang jelas. Sekeliling mereka terasa semakin tegang, suasana sepenuhnya berbalik. Ada keraguan yang menghantui dalam setiap nafas. Tapi Maya berusaha menegakkan jati diri. Dia sudah memilih, dan kini saatnya untuk menjelaskan. "Nama saya Maya," suaranya bergetar tetapi tegas. Dika di sisinya merasakan kekuatan dalam genggaman tangannya. "Kami di sini untuk berbicara tentang hubungan kami, tentang cinta yang kami jalani meskipun banyak yang meragukan." Gadis itu, yang kemudian dikenali sebagai salah satu teman lama, menunjukkan ketertarikan. "Cinta, berani sekali. Tapi seberapa jauh kamu bersedia menghadapi sorotan mereka?" tanya gadis itu, sorot matanya tak terputus. Maya menarik nafas dalam. "Kami telah melalui berbagai tantangan. Cinta ini bukan hanya sekedar perasaan. Ini adalah pilihan. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta tidak terlahir dari status sosial, tetapi dari keberanian dan kejujuran. Kami ingin agar kalian pun melihat." Vina yang duduk di antara mereka menambahkan, "Ketika kita mencintai seseorang, seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kita. Kenapa kita perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain?" Suara Vina menembus ketegangan, menciptakan momen keintiman di antara mereka. Gadis itu terdiam, seolah mencoba mencerna setiap kata. Memori tentang persahabatan yang mungkin mereka hancurkan terpilin dalam ingatan semua orang di ruangan itu. Tapi di luar sana, suara kerumunan belum tenang. Seruan skeptis dan bisikan mulai terdengar kembali. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan nada mengintimidasi berkata, "Kalian tidak bisa berharap semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan dunia mimpi, reputasi kalian akan hancur." Tanpa menyerah, Dika mengambil langkah maju. "Kami tahu kalau menghadapi dunia tidak akan mudah, namun kami tidak akan mundur. Jika cinta kami harus dicemooh, maka kami akan melakukannya bersama. Kami memiliki teman-teman di sini yang mau hargai kami, dari hati, bukan sekedar status." Di tengah suasana tegang itu, rasa harapan berdesir di antara mereka, tampak tumbuh dari ketahanan yang mulai terpancar. Maya merasakan angin dingin malam menyentuh kulitnya, tetapi di dalam hati ada percikan hangat optimisme. "Dan itulah yang ingin kami berikan pada kalian semua," ujar Maya dengan jelas. "Sebuah kesempatan untuk mengerti bahwa setiap cinta adalah kuat dan berhak mendapatkan ruang untuk bernafas." Namun, suara dari kerumunan di luar masih saja ramai. Seolah meragukan, banyak yang bertanya-tanya tentang orang-orang lain yang hadir untuk mendukung. "Apakah mereka layak untuk dilindungi?" kata salah satu teman lainnya. Dika dan Maya berusaha menunjukkan sikap tenang, tetapi suara ketidakpastian memanjang dalam dada. Keputusan yang mereka ambil menjadi sangat nyata, dan waktu terasa mengalir lambat. Dalam hati Maya, dia berjanji pada Dika dan Vina, mereka akan bertahan. "Baiklah," gadis itu akhirnya berbicara, suaranya sedikit melunak. "Tapi apa yang jika semuanya menjadi lebih buruk? Bagaimana kita mengatasi resistensi ini?" Maya menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Kami tidak ingin mengubah dunia, tetapi kami ingin menunjukkan kepada dunia tema persahabatan dan cinta itu bisa berdiri teguh. Jika kita bersatu dalam cinta, apapun bisa kita atasi." Dengan pelan, gadis itu mengangguk. "Jadi, kalian akan menghadapi kita semua bersama?" "Ya, itulah keinginan kami," Dika menjawab tegas. Dicoba sekali lagi, keputusannya terasa jelas. Maya merasakan kekeliruan semakin surut.
Tentu saja, jalan ini tidak mudah, tetapi dengan Dika dan Vina di sampingnya, mereka akan melawan sikap skeptis yang menghadang. Di luar sana, bisikan dan tatapan tajam tetap ada. Tetapi, jauh di dalam hati, Maya merasakan kekuatan baru, bersiap untuk menjawab setiap tantangan yang datang. Ada semangat yang menyala dalam batin mereka. "Jangan bawa cerita ini menjadi hantu," kata Vina dengan keyakinan. "Jadilah pahlawan untuk diri sendiri. Kita di sini melawan setiap halangan dengan kekuatan cinta." Satu demi satu, mereka mulai menjawab tantangan yang datang, menyatukan suara dalam alunan yang kuat. Apakah dunia siap menerima mereka? Cinta dan persahabatan akan membuktikan segalanya. Maya menarik napas, bersyukur atas keberanian dan cinta yang mereka miliki. Dika dan Vina tersenyum, tubuh mereka berdiri berdampingan. Inilah saatnya untuk berjuang, tidak hanya untuk cinta mereka, tetapi juga untuk persahabatan yang telah terjalin. Kearsipan harapan membara di udara malam. Di sepanjang jalan kelam yang masih terjalani, mereka merasakan kehangatan cinta yang tak bisa mengambil apapun dari mereka, hanya menguatkan langkah mereka ke depan. Sekarang, saatnya untuk berjuang dan menjadikan suara mereka terdengar, tak peduli seberapa berat pertarungan yang akan datang. Dan, jika kalian percaya pada cinta yang bisa mengubah segalanya, kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma, komentari reaksi dan teori kalian tentang akhirnya. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan.